Itulah mencari kunci gua. Dari mana? Jadi berkumpul tuh, lepas. Coba alam, coba alam, coba alam kau tadi. Ini huruf nih tujuhnya. Tidak ada yang lain baris juga di bawah. Hah? Nah, wanita putih akan dia tujuhnya. Bagi yang udah siap, boleh gerak. Siap lagi tuh. Nama Apriya Putra di Surau diberi gelar Angku Muda Khalis. Yang terakhir kabari sama si Mevi. Iya. Ayo. Sebulan yang lalu kalau tidak salah. Serobok di fotokopi. Gawak durang yang fotokopi buku Penangkal. Kemudian ada mantra. Waktu itu ada perangkat yang diserahkan oleh orang tua kepada guru di surau. Ada rotan, kemudian ada boreh, segantang, kemudian titik setiap. Nah, itu punya ibarat masing-masing. Kalau rotan itu memberikan keluasan kepada guru untuk mengajari. Kopati dipareng. Nah, kemudian kalau boreh itu ibarat makan guru. Selama mengajar, mengikulah makan untuk guru. Walaupun itu hanya sekedar isyarat, tentu tidak akan mungkin bisa memberi makan guru selama sekian tahun, tapi itu sebagai petanda. Kalau menurut pendapat Safnir Abu Naim, itu surau itu, nama surau itu sudah digunakan oleh agama-agama pra-Islam. Mereka sudah menjadikan surau, nama surau sebagai tempat penggemblengan agama ketika itu. Ketika Islam masuk, Islam tidak merubah nama. Jadi dia masuk esensinya, ke nilai. Dulu mungkin mengajarkan agama-agama pra-Islam, ketika Islam masuk, ya surau menjadi tempat pelajaran agama. Dan surau itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan kini. Dulu kalau surau besar di Batu Ampar itu, satu bangunan induk suraunya, ada sekitar 35 surau yang mengelilingi. Dan itu bertingkat dua. Mereka belajar menjadi pondok di situ. Masing-masing surau
dinamai dengan nama daerah masing-masing, tempat pelajar yang datang dari daerah. Maka kita sejuk. Ya. Dapat juga anak-anak dari orang tua. Itu yang sudah berproses ini. Selain itu, hari itu kembali. Tapi mengatakan tidak bisa meneruskan sholat. Tidak kamu tidak bisa sholat anak di kursi. Ya harus lagi. Ya harinya kepada kursi. Tapi itu air bersih juga. Tapi hujan itu air seperti ini. Ada namanya yang impak. Aku main impak ya, maksudnya kita ini tempat penyimpanan air jernih impak. Impak itu yang sekarang aja sampai berpecah wakil presiden beliau selama keluar keras ya banyak lahnya lama lama itu juga kan naik gitu kan kalau lado ada cerita orang dulu di Minangkabau tinggal di Surau. Kita lihat bagaimana tinggalnya di Surau itu, kita foto tempat-tempat yang pembagian tempat yang ada di Surau itu, dan memang ternyata Surau itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Memang ada ruang untuk guru, ruang untuk belajar, ruang untuk para murid tinggal. Jaringan surau yang ada di Sumatera Barat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang ada di Sumatera Barat dulu itu memang benar-benar berdasarkan minat dan bakat gitu. Sehingga bagi yang berminat dia akan mempelajari ilmu mantik ma'ani. Kalau di surau ini hanya sampai A misalnya, lalu Buya akan menyarankan ke surau yang lain. Nah, jaringan itu yang kemudian membangun jaringan intelektual Sumatera Barat. Nanti puncaknya ada di Muzakarah para ulama surau. Ketika sudah sampai dianggap cukup oleh seorang guru, maka dia ditalkinkan, diajarkan tarekat. Yang kalau di Dare, tarekat yang ini yang cukup banyak dipelajari ialah tarekat Naqsyabandiyah, ditambah dengan tarekat Sammaniyah. Jadi ada dua tarekat itu, Sammaniyah dan Naqsyabandiyah. Yang banyak berkait dengan kearifan lokal itu tarekat Sammaniyah. Karena tarekat Sammaniyah ini ada bentuk variasi. Karena dia tarekat Sammaniyah itu objeknya itu nanti orang muda-muda. Kalau Naqsyabandiyah orang lebih tua. Nah, karena objeknya itu ialah orang muda-muda, maka ada hal-hal yang mesti menjadi penarik bagi mereka. Misalnya silet.
tadi. Ya, kemudian alhamdulillah ini kamu beliau Jepang follow saya dan kamu Saya silat perguruan bela diri Silat Insight Al-Fitra Indonesia. Saya silat perguruan bela diri Silat Insight Al-Fitra Indonesia. Berjanji. Berjanji. Satu. Patuh dan jujur serta berhati suci. Patuh dan jujur serta berhati suci. Dua. Tidak akan melibatkan perguruan di dalam setiap perserikataan. Tidak akan melibatkan perguruan di dalam setiap perserikataan. Ah, itu langsung saya ke salam ya. Salam. Salam saya. Pelan ya. Kunci dan buka dia tunjuk dapat tadi. Itu sejak. Ayo. Bako satu. Coba Pak masuk Pak menunjuk cara membuka deh. Oh itu. Ya. Dia lah kunci. Seolah-olah hanya minta tunjukkan ke guru gitu. Sudah dikunci buka lagi. Iya. Aku ya nak tak. Guru gadang mata. Itu enggak dia ni. Ada. Okey baba. Siap. Ya. Lah. Ini masuk dengan kuncian Pak masuk ya. Kemudian main posisi tadi di pengosong di langkah langkah artinya main. Kemudian yang masuk yang tadi seketik lah nya. Kemudian keluar dan kemudian masuk dan batiko Kububarnya cara nyolo dia. Kalau pulang siang mana? Ayo Pak Tadi. Namo Nasru Tanjung, suku Tanjung, dipanggil sehari-hari jo umum Inyak Tanjung. Karena latihan khusus ya. Dia laki-laki ya si sabalah dia nyualu malapiak dia titik mataras. Kan orang silik. Ada orang sewa lu beli lapiak dia. Ngau silik dia dah lapiak tu ni dah ada. Beli le. Jalan ke Surau sudah ada. Pasuruan. Mataras orang latihan mah. Kalau lapiak tu mahal lapiak ini. Sekitar berapa sih? 170 juta. Silik itu menjadi semacam permainan bagi komunitas Surau. Karena dia bukan tujuan, bukan gaya, bukan tujuan. Zaman kini itu kayak jadi kalau nak muda kini payah masukinya. Jadi dia permainannya silik lu atau dia jajannya ke surau lamuannya yuk ni kau sekecil. Ulo. Tujuannya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tuan Kudus Merahman. Apa kata beliau? Melantai sebelum melului, bas yang sebelum tumbuh. Zahir silik mencari kawan, penting silik mencari Tuhan. Lainnya itu ialah mempererat hubungan, persahabatan, memperbanyak ikatan sosial, mempererat hubungan sosial. Nah, secara batinnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam silik, terutama dalam silik Kumang Bulugu yang kita pelajari, itu gerak itu hanya 25%. Sehingga menghafal gerakan itu ya bisa 1 bulan selesai menghafal gerakan. Tapi yang 75% itu apa? 75% itu ialah bagaimana seorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di situ ada gorak-gorak yang datang dari Allah.
Iya, memang biasa lah. Atau pupu anak kami stop tuh. Iya, dia selera juga lah piwan. Karena ada Iya. Mbak kaminya tuh. Iya. Nah, lah. Bawa itu ah. Ada raja bola kapar ya, Pak. Dan nak orang di sirah. Nah, taruh sila. 5 wanti kami stop. Piancak. Mana ancak pilih kok. Nah, salam awal ya, Tunggu. Salam dari awal mana? Anu ya. Bahwa sile itu merupakan gambaran karakter kepribadian kami. Jadi surau dan sasaran itu sebagai sarana maupun atau proses pendidikannya untuk membentuk karakter kepribadian Minangkabau itu sendiri. Jadi secara materi dipelajari di surau. Jadi kajian sile itu dipelajari seluruhnya di surau. Mencakup kajian agamanya, baca Qur'annya, kajian adat dan lain sebagainya. Bahkan sampai kajian-kajian tentang obat-obatannya, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kajian-kajian itu tua di kampung atau guru surau atau guru sile itu sendiri silahkan melangkah-langkahkan kaji ke halaman atau ke sasaran sebagai bentuk aplikasi dari pemahaman materi yang dipelajari di atas surau. Jadi sangat seiring dan tidak bisa dipisahkan antara surau dan sasaran. Artinya untuk melahirkan seseorang generasi yang terampil dan profesional di bidangnya, maka selain mempelajari secara materi, maka harus menguasai secara aplikasi dalam bentuk gerak langkah. Maka dapat dikatakan bahwa sile itu sebagai himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Gerak-gerak langkah sile atau gerak langkah sile itu sendiri merupakan gambaran kepribadian yang terbentuk dari berbagai pengetahuan yang dipelajari dari surau. Sile juga sebenarnya tidak bisa disederhanakan menjadi hanya ilmu bela diri, itu ilmu kehidupannya. Kalau tidak masuk ke surau, dia hanya akan menjadi bela diri saja. Tapi kalau dia masuk ke surau, kita belajar filosofinya, bahkan sampai nanti sile itu banyaklah implementasinya dalam kehidupan, termasuk dari cara berpikir orang Minangkabau gitu. Yang gini, kalau dulu rata-rata metode pembelajaran surau itu sangat terperinci secara klasik, acuannya kepada filsafat-filsafat adat yang lebih mencoba menerjemahkan isyarat-isyarat alam, dan itu dipandu dengan Al-Quran. Kemudian dari segi-segi yang lain, ajaran-ajaran adat, bahkan cerita bakaba pun di surau dahulunya ada gitu. Sampai ilmu pengobatan. Jadi rata-rata dahulunya seorang pandeka sile bukan sekedar menguasai sebuah teknik pertarungan, tapi hampir seluruh strategi atau konsep kehidupan. Jadi sehingga ketikanya karantau, dia bisa hidup dalam keadaan apapun, seperti apa yang diistilahkan orang tua-tua, hiduplah serupa ubi, kamata campak bisa tumbuh. Untuk bisa serupa itu, maka harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pembelajaran yang ada di surau. Izin tak foto ya. Tulisan tangan saja menjambil. Mufala astronomi. Nah, tulisan tangan Ayah Buya Hamka. Ini ada syair dari dia. Sesaat muka, orang muka. Ajibtu minal ikhwan, kaifa irtaku ila nujumis sama' fil ardi mukarram.
Saya heran terhadap sebagian kawan-kawan, bagaimana mereka mengklaim diri mereka sampai kepada bintang-bintang yang ada di angkasa, sedangkan kakinya masih berpijak di atas bumi. Ini sesaat engkau tuh makan di lapau pakai apa? Pakai bahasa Arab. Merokok kan? Tuh makan kue bolu pakai bahasa Arab. Saking alim. Sesaat engkau. Nanti sempat di situ. Kamu kali Enggak ke Blueberry. kamu lebih yang kamu kali. Setiap ulama itu ada yang enggak nulis nama. Iya. Pokoknya ulama itu dekat dengan sastra. Mungkin beda dengan ulama ini. Ulama ini to the point. Haram. Jadi dulu ada caro. Sumatera Barat ini berhutang kepada tradisi surau ini karena misal di Ulaan saja itu surau dengan tradisi tarikatnya menghargai guru gitu ya. Jadi setiap murid akan berziarah ke guru. Surau-surau tua itu biasanya memiliki kuburan guru atau syekh dan tiap tahun itu menziarahi itu. Seperti di Ulaan itu Syekh Burhanuddin, di Sebatu Ampar, semuanya, bahkan di Pasaman di Pasaman itu Tuan Kurau ya, itu juga berkunjung. Jadi puluhan ribu kunjungan setiap tahunnya ke situ tidak tercatat sebagai kunjungan pariwisata. Padahal yang datang ke situ tidak hanya dari Sumatera Barat, bahkan karena jaringan ulama surau ini tersebar sampai ke Nusantara, sampai ke Mindanao, sampai ke bahkan negeri Campa. Itu semuanya di hari-hari besar Islam mereka datang untuk berziarah ke makam guru-guru yang tersebar di surau-surau. Luar biasa, ini mah kita bisa belajar. Orang-orang kita dulu sebetulnya sudah bermain aktif dalam pariwisata, cuman kita tidak menyadari. Bahkan kalau dalam dunia pariwisata, mereka sudah bermain yang disebut dengan niche tourism market khusus. Orang berkunjung ke Sumatera Barat karena budaya, itu yang pertama. Jadi orang datang ke Sumatera Barat karena budaya yang kaya di Sumatera Barat. Yang kedua, karena kulinernya. Kita tahu makanan kita itu ada dua ya, enak dan enak banget. Ya, cuma itu jenis makanan di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga baru alamnya, keindahan alam. Artinya apa? Budaya adalah pilar utama untuk pariwisata Sumatera Barat. Nah, tentu ini harus kita garap bersama-sama. Bagaimana kekayaan budaya yang ada di Sumatera Barat, kita tahu. Satu nagari dengan nagari tetangganya beda budaya. Nah, itulah kekayaan Sumatera Barat. Nah, itu yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya dinas wisata. Dinas wisata cuma hanya memasarkan tugasnya. Tapi produksinya di mana? Ada dinas kebudayaan, ada dinas-dinas OPD-OPD yang lain, ada kabupaten kota, ada sanggar-sanggar, semuanya. Makanya kami berharap dinas wisata ini, bagaimana semua pentahalik pariwisata bersama-sama melangkah kita, bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Barat. Orang ke Korea untuk belajar bagaimana Buddhism, ke Thailand belajar Buddhism. Kalau di sini belajar bagaimana kearifan lokal orang Minangkabau yang muncul di surau yang kemudian menghasilkan Tan Malaka, Bung Hatta dan segala macam. Jadi ini benar-benar kalau digarap wisata sejarah religi budaya itu konsepnya besar itu.
Dan silat tidak hanya untuk membela diri. Silat juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan silat yang kalian pelajari untuk betul-betul bisa beribadah kepada Allah dan membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan.